Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Banyak teman yang bertanya ya, kenapa motor saya kalau di start tangan itu kok susah hidupnya, tetapi kalau kita engkol sebentar saja atau sekali saja dia sudah langsung hidup begitu. Nah, sebenarnya untuk karakternya CDI DC atau pengapian DC dengan pengapian AC itu sedikit berbeda, tetapi terkadang juga bisa sama ya. Oke, kita kasih satu contoh. Ini motornya Supra Fit ya, Supra Fit. Tahunnya nggak tahu, yang seperti ini ya KRS ya. Jadi masalahnya sama persis. Kita coba saja. Nggak kuat ya, nggak kuat hidup. Kita ulangi. Nah, sampai akinya lemah. Tadi akinya masih bagus ya, karena saya coba berulang-ulang. Nah, tapi coba kita pakai selah ya. Kita pakai kickstarter saja. Oke, langsung hidup. Kita ulangi lagi. Oke, dengarkan teman-teman. Jadi motornya ini hidup dan halus, lumayan halus. Nah, jadi di sini untuk masalah susah hidup itu sebenarnya penyebabnya kurang lebihnya 3 ya, sama seperti syarat mesin hidup. Tetapi kalau susah hidup dia mungkin masalahnya itu tidak terlalu berat begitu. Pertama dari kompresi. Kompresi yang lemah itu bisa menyebabkan motor susah hidup. Tetapi ciri utama kompresi yang lemah itu dia nggak bisa stasioner. Motor ini dia dengan RPM sekitar 1000, langsam di sekitar 1000 RPM dia masih mau hidup ya. Itu biasanya kalau seperti itu kompresinya masih bagus. Kemudian masalahnya pada karburator. Karburator yang tidak sesuai, biasanya terlalu irit, itu juga bisa bikin susah hidup. Tapi karburator sudah dibersihkan, karburatornya masih standar, setelannya pun normal, tidak ada masalah. Soalnya saat hidup motornya normal-normal saja ya, tidak ada tanda-tanda berebut atau sebagainya. Berarti kedua itu antara kompresi dengan BBM itu tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga itu dari pengapian. Nah, pengapian AC itu apinya atau sumber tenaganya itu berasal dari spool CDI ya. Jadi spool itu digunakan untuk membuat pengapian. Kemudian untuk timingnya dia dibantu oleh pulser sebagai timing atau timer pengapiannya. Nah, kita coba lihat dari businya saja seperti ini. Oke ya, teman-teman perhatikan untuk warna kepala businya. Ini menurut saya sih masih tergolong dalam kategori normal ya. Jadi dia ada sedikit putih atau kemerah-merahan, sedikit hitam tetapi tidak benar-benar hitam. Jadi masih normal seperti ini. Kita lihat saja bentuk apinya seperti apa. Kita selah dulu. Sebentar, kontaknya masih off. Nah, jelas ini. Tidak terlalu kecil juga sebenarnya. Coba kita pakai double starter atau pakai start tangan. Oke ya, teman-teman bisa lihat ya, tidak keluar api sama sekali. Saya pegang ini. Nah, apinya besar. Kita pakai start tangan, nggak ada apinya sama sekali. Oke, nggak nyala. Pakai start kaki nyala. Pakai start tangan. Oke ya, bisa dipahami ya untuk membedakannya. Jadi pakai start tangan untuk motor-motor yang lain, putaran segitu, seng. Nah, putaran mesin segitu, dinamonya ini masih seharusnya masih mampu untuk menghidupkan mesin. Tapi ternyata apinya saja dia tidak ada. Kemungkinan yang biasa terjadi itu adalah pulsernya. Jadi pulser itu kan kalau dia yang
tonjolannya atau pick upnya dia yang melewati dia kurang kencang, berarti putarannya kurang kencang, dia tidak akan mengeluarkan output. Yang kedua bisa juga dari spoolnya. Jadi kalau misalkan untuk motor yang AC itu bisa juga masalah seperti itu dari spool CDI-nya yang sebelah sana. Kita buka saja. Oke ya teman-teman ya. Terlihat di sini ini untuk spoolnya dia seperti spool yang baru diganti ya. Dari penilaian saya ini spoolnya baru diganti ya. Jadi satu set ini baru. Terlihat kabel-kabelnya juga baru. Untuk pelindung spool CDI-nya juga terlihat masih baru, belum kotor. Ini masih bersih. Sepertinya baru. Baru tapi bukan ori ya. Nah, kalau yang seperti itu biasanya yang sering itu pulser ya. Pulser. Jadi kita langsung coba saja karena ada pulser kita langsung coba ganti dengan pulser yang lain. Jangan pakai pulser yang ini ya. Nah, jadi ini pulser yang tadi terpasang. Sekarang kita akan coba ganti pulser yang ini. Ini bukan baru, ini bekas copotan, tapi masih bagus. Kita coba saja. Nah, sebenarnya untuk masalah pulser ini tidak melulu pulsernya dia rusak atau dia setengah mati ya. Nah, ini contoh pulser yang setengah mati. Terkadang masalahnya dia pola penempatannya atau mungkin dia terlalu begini, terlalu ke belakang begitu, sehingga dia dengan pick up pulser, tonjolan pulser ini dia kurang rapat. Jadi kalau terlalu jauh maka dia fungsinya berkurang. Kalau terlalu dekat lengket dia nanti bisa rusak ya. Nah, bisa juga karena posisinya dia begini. Jadi saat terpasang itu dia condong ke depan atau ke belakang. Ke belakang lah. Kalau ke depan kan dia makin rapat. Ke belakang terkadang begitu. Tetapi kita langsung coba saja karena saya lihat untuk spoolnya ini memang spool gantian baru tetapi tidak ori. Oke kawan-kawan, sekarang kita coba lagi ya. Kontak on, langsung pakai start tangan. Oke ya, sudah ada apinya. Coba sekarang dengan cob busi. Tidak terlalu besar, tetapi tetap masih ada apinya ya. Jadi kalau saya pegang pasti saya kesetrum. Dan sebagai informasi tambahan, untuk dinamo starternya ini juga bukan original ya. Jadi sudah gantian dia, sudah yang KW lah. Kita coba pasang langsung businya, kita hidupkan apakah sudah mau hidup. Akinya lemah, gak kuat. Oke kawan-kawan, sekarang sudah selesai kita ses akinya. Kita coba saja. Kita ulangi ya. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi masalahnya cuma pada pulsernya. Nah, kalau untuk Supra series, pokoknya Supra, Fit seperti itu, komponen ini sering sekali bermasalah. Memang seperti itu masalahnya. Meskipun pada saat motor hidup dia masih mengeluarkan output, tetapi saat start ditambah lagi dengan kondisi putaran yang agak lemah ya. Saya bilang agak lemah, tetapi untuk motor normal seharusnya masih mampu. Buktinya ini pun masih mampu ya. Tapi kalau misalkan dinamonya bagus, putarannya bisa lebih kencang lagi,
kemungkinan ini masih bisa digunakan. Oke ya, tapi kita buang saja, kita pakai yang tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.